Halo Lur, bertemu lagi dengan aku, Kaseno CK. Di sini kami berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Yang aku dengar di sini itu ada tempat yang agak lumayan angker, Lur, yaitu tempat tepatnya di Dusun Selorjo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, di sini eh, kami diarahkan ke sebuah batu yang konon katanya sering ada penampakan di sini. Nah, penampakannya itu belum eh, pasti. Terkadang itu sosok manusia yang tua, terkadang seekor binatang, terkadang juga yang lain-lainnya. Tapi dilihat situasi dan kondisinya, mungkin seandainya itu terjadi pada siang hari kebanyakan, nah itu adalah sosok seorang bapak tua. Dan kebanyakannya juga bapak tua itu memberikan saran kepada seseorang, entah itu disuruh pulang, entah itu gimana gitu, biasanya itu memberikan saran-saran. Karena apa? Kalau di siang hari biasanya dia itu munculnya pada waktu siang bolong. Nah, tapi yaitu berupa seseorang yang sudah tua begitu. Nah, dan di sini pun juga batu ini maksudnya juga lumayan besar. Seandainya itu di dipecah pakai alat manual, seakan-akan tidak mungkin. Seandainya memecah batu ini pun juga bisa jadi harus pakai alat berat, tapi itu pun kalau yang berani, dan kebanyakan juga banyak yang nggak beraninya. Karena apa? Penghuni di sini itu sebetulnya juga tidak terlalu jahil atau jahat kepada kita, tidak mengganggu, asalkan manusia tersebut juga tidak mengganggu tempat ini. Dan di sini selain ada batu yang sangat besar, posisinya batu tersebut berada di sekitaran pohon bambu ini. Dan di sekitar sini pun juga banyak pohon-pohon besarnya. Nah, pohon besar ini saya nggak tahu kenapa, apakah nggak ada yang mau menebang atau takut menebang atau gimana, saya nggak tahu. Kalau dilihat dari posisi pohon-pohon tersebut juga sudah cukup tua dan besar. Seandainya pohon tersebut itu dijual atau dibuat rumah juga sudah lumayan. Dan inilah bentuk dari dekat batu tersebut, lumayan besar memang. Nggak tahu ini namanya batu apa, karena di sini juga bukan daerahku. Aku kesini pun juga masih pertama kalinya, jadi aku sendiri pun kesini juga agak punya rasa takut atau gimana, itu juga punya. Tapi karena aku juga penasaran, nah inilah bentuk batunya yang super besar itu. Ini besarnya kalau tingginya mungkin bisa jadi sekitar 2 meter. Terus lebarnya atau kebesarannya itu bisa mencapai 3-4 meter. Jadi ya lumayan besar memang batunya. Kalau dilihat dari jauh, batunya seperti biasa, batu pada umumnya. Tapi posisi dan bentuknya yang sangat besar inilah yang bisa jadi tempat ini menjadi tempat yang angker. Dan batu ini hanyalah satu-satunya batu yang berada di sini yang besar, nggak ada yang lainnya. Dan posisi batu ini pun sebetulnya juga tidak jauh dari tempat keramaian warga. Karena apa? Di sebelah sini atau tepatnya di
ibaratnya tempat ini juga akan dibangun tempat wisata. Nah, dan bisa jadi suatu saat nanti ini pun juga nggak tahu apakah ini masih bisa bertahan atau dipindahkan, saya kurang tahu. Tapi seandainya memindahkan pun juga tanda tanya, berani atau tidak. Karena apa? Penghuninya ini biasanya suka marah juga kalau diganggu. Dan di sini selain kami melihat batu tersebut, kami coba ingin melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Dan di sekitarnya sini juga penuh pohon bambu, rimbun bambu yang sangat sangat rimbun sekali, menambah keseraman tempat ini juga. Dan inilah kelihatan dari atasnya pohon-pohonnya yang super besar, kemudian ada tanaman-tanaman liar yang mengelilingi ini, ditambah lagi dengan rimbunnya bambu-bambu yang ada di sini. Dan yang aku nggak ngerti, kenapa warga sekitar nggak ada yang mencari bambu di sini? Apakah memang takut atau yang lainnya? Saya nggak tahu. Dan di sini kami berada di sebelah utaranya batu tersebut. Dan setelah kami mengamati, setelah kami melihat-lihat dari jarak jauh maupun jarak dekat, memang tempat ini pun juga terasa sangat menyeramkan. Aura mistiknya pun juga sangat terasa ketika aku masuk, ketika aku mulai tiba di tempat ini pun aku juga merasakan hawa yang berbeda dari tempat yang lainnya. Dan inilah kondisi pepohonan yang ada di sekitarnya, sangat rimbun memang, karena yaitu mungkin bisa jadi warga sekitar itu mengsakralkan tempat ini juga. Dan ini pohonan ini juga kalau saya lihat juga sudah cukup berumur. Pernah di suatu hari itu ada seorang bapak-bapak itu yang sedang mencari rumput di sini. Waktu itu sekitar pukul 12 sampai jam 1-an lah, 1 siang maksudnya. Nah, dia itu didatangi seorang sosok pria tersebut karena katanya dia ngapain siang-siang begini di tempat ini, dan dia disuruh pulang. Nah, kejadian-kejadian ini pun juga tidak hanya sekali tapi sering terjadi. Bahkan ketika kami sampai di sini pun juga diberikan saran kepada orang yang memberitahuku agar kalau ke sini itu harap sopan, nggak macem-macem, nggak berbuat yang tidak. Dan ketika aku sampai di sini pun juga mengikuti apa sarannya. Karena apa, Kak? Jujur aku ke tempat-tempat seperti ini rasa was-was, rasa takut sebetulnya juga ada. Cuman karena penasarannya terus menerus jadi tetap nekat ke sini. Dan aku pun ke sini pun juga tidak sendirian. Aku ngajak temanku, cuma temanku yang satunya itu sedang pergi ke tempat lain dan aku yang di sini sendirian. Jadi, nah, dilihat dari sini, dari utara, timur, selatan, atau barat, semuanya rimbun. Padahal ini, tempat ini, tidak jauh dari ini juga ada tanaman milik warga. Tetapi aku tidak tahu apakah petani yang menanami tanah yang tidak jauh dari tempat ini pernah menemukan kejadian-kejadian aneh atau tidak. Kami tidak tahu karena pada saat ini petaninya tersebut tidak ada di sini. Seandainya ada, mungkin bisa aku korek keterangan. Sedulurku semuanya, terima kasih ya Anda sudah menemaniku sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih dipertemukan kembali. Terima kasih.